Rasanya sangat mudah untuk merencanakan berbagai hal-hal luar biasa dan membuat target-target dalam hidup. Contohnya, di umur 19 saya harus dapat skor IELTS 8,5. Atau di umur 20 saya harus punya pendapatan minimal 3 juta per bulan. Yang membuat saya sering bertanya-tanya adalah kenapa seringkali target-target dan rencana-rencana itu hanya membuat saya menjadi seseorang yang optimis dan penuh ambisi, penuh semangat hanya untuk sehari dua hari. Setelahnya hilang gitu aja. Bahkan seringkali berbagai rencana dan target itu hanya berakhir sebagai sebuah tulisan di atas kertas yang tidak pernah terrealisasikan. Dan saya juga nggak tahu harus menyebut ini semua sebagai apa. Kalau dibilang gagal, rasanya kurang tepat ya. Karena konsep gagal dalam definisi saya adalah, katakanlah punya target untuk kuliah di luar negeri. Dan setelah ikut tes seleksi, ternyata nggak dapet. That's failure. Itu adalah kegagalan. Tapi ini beda. Untuk ngedaftarnya aja belum gitu, nggak bisa. Terus saya mikir lagi dan berusaha mencari jawaban itu. Sampai pada akhirnya saya berhenti pada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya membuat saya nggak bisa merealisasikan target-target yang sudah tersusun rapih, bahkan hanya untuk memulainya saja tidak bisa. Setelah banyak refleksi dari bermacam-macam pertanyaan yang saya coba tanyakan pada diri saya sendiri, barulah saya sadar dan ketemu jawabannya. Ternyata di dalam otak saya ada sebuah mesin pembunuh. Mesin pembunuh yang tidak pernah rela kalau target-target saya dan planning-planning saya tercentang gitu. Berhasil, dia gak rela. And its name was insecurity. 2 bulan yang lalu, saya berniat memulai sebuah langkah untuk mewujudkan salah satu target hidup saya saat itu, which is punya income minimal 3 juta per bulan. Dan kebetulan nemu lowongan yang cocok dan bagus juga. Akhirnya mulailah saya bikin CV dan menyiapkan berbagai berkas yang diperlukan. At the first, saya cukup pede dengan CV saya. Barulah ketika saya mau submit berbagai berkas untuk pekerjaan itu, di situ saya lihat orang-orang yang juga apply pekerjaan yang sama. Dan ketika lihat profil-profil kompetitor saya merasa CV yang tadi saya pede ini tuh kayak gak ada apa-apanya. Sampai si mesin pembunuh di otak saya itu bilang, udah gak usah daftar, paling juga gak keterima. And yeah, eventually I lost that opportunity. I lost that job before I even started. Sama juga pada saat saya mau ambil IELTS. Setelah siap-siap mau daftar, baru mau ketikin nama di form registrasi, mesin pembunuh itu lagi-lagi ngomong, yakin mau daftar IELTS? Grammarnya aja masih berantakan, speakingnya juga belepotan, buang-buang duit doang, daftar tapi ujung-ujungnya skornya jelek. Akhirnya, ya, target ikut IELTS kepending. Hal yang sama juga terjadi saat saya coba merealisasikan target saya yang lain, yaitu punya kulit yang bersih dan sehat. Akhirnya mulai kan beli produk-produk skincare dan body care. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, percaya diri gitu bahwa kayaknya bisa deh punya kulit yang bersih dan sehat. Tapi tiba-tiba scroll media sosial dan lihat orang-orang yang super stunning, mereka punya kulit yang super bersih without any dark spot satupun. Dan lagi-lagi si mesin pembunuh di dalam otak itu bilang, percuma mau pakai skincare seberapa banyak pun, kulit kamu gak akan better gitu, akan gitu-gitu aja. It's not going to get better. Dan itu terus terjadi sampai saya gak sadar sudah berapa banyak kesempatan dan target yang terlewat dan mati cuma-cuma
karena dibunuh oleh insecurity. Mesin pembunuh ini akan selalu ngomong ketika saya sedang merasa percaya diri, ketika saya sedang merasa bahwa I can succeed like people out there. Rasa insecure itu akan membunuh itu semua. Dia akan terus bikin semua target-target dan planning saya fail. Saya merasa insecurity telah membunuh saya. Saya nggak tahu teman-teman di luar sana yang lagi mendengarkan ini juga merasakan hal yang sama atau tidak. Merasa insecure dan underestimate terhadap diri sendiri ketika memulai sesuatu atau mencoba melangkah untuk menggapai impian dan target-target yang ada gitu. But for you yang juga merasakan hal yang sama, I want to tell you bahwa insecure itu benar-benar pembunuh. Dia akan terus membunuh semangat, kepercayaan diri, tekad, dan usaha kita dengan pesimistis. Dia akan membunuh mentalitas kita. And one point that I want to tell you adalah bahwa insecure itu bukan hal yang normal, teman-teman. Atau common gitu. Wajar yang bisa dipelihara atau nggak apa-apa buat dipelihara. No, it's not. Jadi berhenti menormalisasi insecure itu dengan bilang, bener juga ya, mungkin targetku ketinggian. Bener juga ya, mungkin aku emang gak bisa. Bener juga ya, mungkin porsiku emang segini. Jangan membuat pembenaran-pembenaran seperti itu. Bisa-bisa kita jadi orang yang selamanya diam di tempat kalau terus berkoalisi dengan insecurity. Dia tuh gak mau kalau kita maju. Dia gak mau kalau kita berhasil. Dia gak mau kalau kita bisa berada di jajaran orang-orang hebat. Itu juga yang saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya dari insecurity. Yakni dengan tidak melakukan pembenaran bahwa saya nggak bisa. Sebaliknya, mesin pembunuh itu harus benar-benar kita lawan dengan convince ourselves. Kita harus ngomong pada diri kita sendiri bahwa kamu bisa. Kamu punya kesempatan, kamu harus coba, kamu layak, kamu berharga, kamu adalah karunia Tuhan yang diberikan di tengah-tengah keluarga kamu. You can do anything that you want in this life as long as in the right way. Jadi, jangan biarkan otakmu sendiri melumpuhkan dirimu.